Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Kenalkan kami dari kelompok 4, mata kuliah Psikologi Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, yang beranggota Anida Rahlia Utami, Irena Lydia Augustin, Eliza Zahra Nandini, Adisti Nurfaiza, dan Marcella. Yuk kita simak apa sih yang dimaksud dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang dianut oleh Geek dan Berliner yang mempelajari perilaku manusia. Perspektifnya berfokus dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon, hukum-hukum mekanistik. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus responnya menuduhkan orang belajar sebagai individu yang pasif, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan pelatihan atau pembiasaan semata. Selanjutnya, yang paling penting di teori ini adalah yang pertama, input, masukan berupa stimulus, rangsangan yang diberikan oleh guru kepada siswa. Dan yang kedua, output, keluaran, berupa respon, reaksi yang diberikan siswa dari stimulus yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, ada hukum merubah cara, individu merespons, stimulus tertentu, dan mengemukakan cara dalam 3 metode. Apa aja sih 3 metodenya? Yang pertama, ada metode respon yang bertentangan. Jika suatu reaksi stimulus tertentu telah menjadi kebiasaan, maka cara untuk mengubahnya adalah dengan cara menghubungkan stimulus dengan reaksi berlawanan. Contohnya sebagai berikut. Pada gambar ini, untuk menghilangkan perasaan takut siswa, guru bisa menyuruh siswa maju terus-menerus setiap ada soal yang ingin dikerjakan di papan tulis. Yang kedua, ada metode membosankan. Hubungan antara stimulus dan reaksi yang buruk itu dibiarkan saja sampai pelakunya merasa beban. Nah, contohnya seperti pada gambar ini. Akibat menyontek saat ulangan. Seorang guru bisa menyuruh siswa tersebut membuat catatan berlembar-lembar secara terus-menerus sehingga ia akan bosan dengan dirinya. Yang ketiga, ada metode mengubah lingkungan. Suatu metode yang dilakukan dengan jalan memutuskan atau memisahkan hubungan antara stimulus dan reaksi yang buruk yang akan dihilangkan, yakni dengan mengubah stimulusnya. Contohnya sebagai berikut. Fokus belajar. Seorang siswa yang suka ramai di belakang kelas untuk menghentikan kebiasaan ramai siswa tersebut, guru dapat memindahkan tempat duduknya ke depan. Ciri teori behavioristik. Ciri-ciri teori behavioristik itu ada 10. Yang pertama, lingkungan menjadi faktor sangat penting. Kenapa sih lingkungan menjadi faktor sangat penting? Karena lingkungan akan menentukan pribadi kita, apakah positif dan ataukah negatif. Yang kedua, menekankan pada faktor bagian. Yang ketiga, menekankan pada tingkah laku yang tampak dengan mempergunakan objek. Yang keempat, bersifat mekanis.
Yang kelima, masa lalu atau pengalaman jadi penting. Benar sekali. Masa lalu atau pengalaman itu adalah sebuah pembelajaran bagi kita agar kedepannya nanti kita bisa lebih baik. Dan yang keenam, mengutamakan unsur-unsur. Unsur-unsur yaitu tadi stimulus dan juga respon. Dan yang ketujuh, reaksi atau respon sangat penting dalam pembelajaran. Kenapa sih sangat penting? Karena ada stimulus tetapi tidak ada respon percuma, berarti tidak ada tanggapan. Dan yang kedelapan, menekankan latihan kepada faktor. Yang kesembilan, mementingkan mekanisme hasil belajar. Yang 10, mementingkan peranan, kemampuan, dan hasil belajar yang diperoleh ialah munculnya perilaku yang diinginkan. Selanjutnya, prinsip umum behavioristik. Prinsip umum behavioristik itu ada 3. Yang pertama, perubahan tingkah laku. Yang kedua, adanya stimulus dan respon. Stimulus adalah sesuatu hal yang diberikan oleh pengajar membantu dalam proses belajar. Contohnya seperti alat peraga, gambar, atau video. Setelah stimulus diberikan, maka akan muncul sebuah respon. Respon adalah reaksi siswa terhadap stimulus yang telah diberikan oleh pengajar. Dan yang ketiga adalah reinforcement. Reinforcement itu atau penguatan adalah semua hal yang dapat memperkuat timbulnya respon. Dalam penguat ini terdapat 2 jenis, yaitu positif dan negatif. Tokoh-tokoh teori behavioristik dan tokoh-tokohnya itu ada 4. Yang pertama, John R. Watson, kedua, Clark Hull, yang ketiga, Edward L. Thorndike, dan yang keempat, Skinner. Pertama adalah John R. Watson, behaviorisme klasik. Menurut Watson, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Dengan kata lain, meskipun ia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seorang selama proses belajar, namun, ia menganggap hal-hal tersebut sebagai faktor yang tak perlu diperhitungkan. Ia tetap mengakui bahwa perubahan-perubahan mental dalam bentuk benak siswa itu penting. Namun, semua itu tidak dapat dijelaskan apakah seseorang telah belajar atau belum karena tidak dapat diamati. Dan yang kedua adalah Clark Hull. Clark Hull juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian tentang belajar. Namun, ia sangat terpengaruh oleh teori evolusi Charles Darwin. Baginya, seperti teori evolusi, semua fungsi tingkah laku bermanfaat terutama untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Oleh sebab itu, teori ini mengatakan bahwa kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis adalah penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh bagian manusia. Sehingga stimulus dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis walaupun respon yang akan muncul mungkin dapat bermacam-macam bentuknya. Yang ketiga adalah Edward L. Thorndike. Menurut Thorndike, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Dan perubahan tingkah laku merupakan akibat dari kegiatan belajar yang berwujud konkret, yaitu dapat diamati atau berwujud tidak konkret itu tidak dapat diamati. Teori ini juga disebut sebagai aliran koneksionisme, disebut juga trial and error. Yang keempat adalah Skinner. Konsep-konsep yang dikemukakan oleh Skinner tentang belajar mampu mengungguli konsep-konsep lain yang dikemukakan oleh para tokoh sebelumnya. Ia mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana, namun dapat menunjukkan konsepnya tentang belajar secara lebih komprehensif. Menurutnya, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya yang kemudian akan menimbulkan perubahan tingkah laku, tidaklah sederhana yang digambarkan oleh para tokoh sebelumnya. Selanjutnya ada hukum belajar yang dihasilkan dari pendekatan behavioristik.
Nah, di sini ada John R. Watson. Teori belajar John ini mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati, observable, dan dapat diukur. Teori perubahan perilaku belajar dalam kelompok behavioristik ini memandang manusia sebagai produk lingkungan. Syarat terjadinya belajar dalam pola hubungan stimulus-respon ini adanya 4 unsur, yaitu yang pertama ada dorongan drive, yang kedua rangsangan stimulus, yang ketiga ada respon, dan yang keempat ada penguatan. Dan di sebelahnya ada Kirk-Hull. Teori belajar Kirk ini dengan teori belajar sebelumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan asosiasi S dan R. Yang kedua, berdasarkan cara melangsungkan hidup. Yang ketiga, berdasarkan kebutuhan biologis dan pemenuhannya. Dan yang terakhir, orientasi kepada teori Pavlov. Selanjutnya di sini ada Skinner. Dari eksperimen yang dilakukan oleh Biff Skinner, terdapat tikus dan selanjutnya terdapat burung-burung merpati, menghasilkan hukum-hukum belajar, yaitu diantaranya yang pertama ada law of operant conditioning, yaitu jika tumbuhnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Yang kedua ada law of operant extension, yaitu jika timbulnya perilaku operant telah diperkuat melalui proses conditioning, itu tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun, bahkan musnah. Selanjutnya, 3 hukum belajar menurut Edward L. Thorndike. Yang pertama, hukum kesiapan. Hukum kesiapan adalah kesiapan individu dalam melakukan sesuatu, yaitu kecenderungan untuk bertindak. Contoh penerapannya, mahasiswa atau murid harus datang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ada. Apabila mahasiswa tersebut telat, dia harus menerima hukuman. Yang kedua, hukum latihan. Tindakan akan menjadi kuat karena latihan-latihan, tetapi akan melemah bila koneksi dihentikan. Contoh penerapan hukum latihan, dalam jurusan IT, ada beberapa mata kuliah yang saling berhubungan setiap semesternya. Maka harus merecall mata kuliah sebelumnya agar tidak lupa. Yang ketiga, hukum akibat. Hukum akibat adalah apabila hubungan antara respon dan stimulasi menimbulkan kepuasan, maka tingkatan pengetahuannya semakin besar. Dan sebaliknya, contoh penerapan hukum akibat, mahasiswa atau murid tidak mengerti tentang programan dan kemudian ia mengikuti tes di luar agar ia mengerti. Tetapi, jika dia tidak mengerti juga, ia akan menjadi jenuh dan malas. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan teori behavioristik. Apa sih kekurangannya? Kekurangannya, yang pertama, siswa menjadi gampang bosan, peserta didik menjadi tidak bebas berkreasi, peserta didik hanya mendengarkan penjelasan guru, proses evaluasi hanya berfokus pada hal yang nyata. Nah, apa nih kelebihannya? Kelebihannya yang pertama, cocok untuk pelajaran yang membutuhkan praktek atau pembiasaan. Yang kedua, materi yang disampaikan detail. Yang ketiga, membangun konsentrasi pemikiran. Inti teori behavioristik.
Yang pertama, behaviorisme berfokus pada peristiwa pembelajaran yang diamati seperti yang ditunjukkan oleh hubungan stimulus dan respon. Yang kedua, belajar selalu melibatkan perubahan perilaku. Yang ketiga, proses mental harus dikeluarkan dari studi ilmiah tentang belajar. Yang keempat, hukum yang mengatur pembelajaran berlaku untuk makhluk hidup, termasuk manusia. Yang kelima, makhluk hidup memulai hidup sebagai papan tulis kosong, tidak ada bawaan perilaku. Yang keenam, hasil belajar dari peristiwa eksternal di lingkungan. Yang ketujuh, behaviorisme adalah teori determinis. Subjek tidak memiliki pilihan selain untuk menanggapi rangsangan yang tepat. Yang kedelapan, behaviorisme meyakini bahwa anak dapat dibentuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang membentuknya. Perkembangan anak sangat ditentukan oleh faktor di luar anak itu sendiri, bukan dari dalam. Yang kesembilan, para behavioris menekankan penelitiannya pada perilaku manusia yang nyata dalam peristiwa-peristiwa aktual. Yang kesepuluh, metode penelitian psikolog yang menekankan analytic introspection diganti dengan metode conditioning yang menekankan hubungan stimulus-respon. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan tentang teori belajar behavioristik. Mohon maaf bila kelompok kami masih ada kesalahan tentang teori ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.